Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Atin, selamat datang di Atin Podcast Santuy, podcast kesehatan, pesan edukatif dan informatif RSI Atin Nusa Danggawi. Jumpa lagi dengan saya Hilmi Safitri sebagai staf humas RSI Atin Nusa Danggawi, juga selaku host podcast. Hari ini saya akan mengajak Sobat Atin untuk berkenalan dengan dokter spesialis anestesi yang baru bergabung di RSI Atin Nusa Danggawi. Yang mana kita juga akan mendapatkan edukasi kesehatan tentang prosedur pembiusan pada tindakan operasi dengan narasumber kita yaitu Dr. Fathia Dinasya, spesialis anestesi terapi intensif. Baik, langsung saja. Assalamualaikum dokter. Ya, waalaikumsalam. Baik dok. Ya, alhamdulillah baik. Oh ya, sebelumnya kami ucapkan selamat datang dokter, selamat bergabung di RSI Atin. Ya, terima kasih. Oke dokter, bisa perkenalan dulu kepada Sobat Atin? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Atin, perkenalkan saya Dr. Fathia sebagai anestesiologi baru di RSI Atin Nusa Danggawi. Ya. Oke dokter, tema kita tentang prosedur pembiusan ya dokter? Iya, terus. Nah mungkin dari mayoritas Sobat Atin sudah paham dengan istilah anestesi, namun tidak menutup kemungkinan ada beberapa penonton kita yang belum paham akan istilah tersebut ya dok. Nah sebenarnya anestesi itu apa sih dok? Ya, jadi anestesi atau lebih dikenal di masyarakat itu sebagai pembiusan itu adalah tindakan medis agar pasien itu tidak merasakan nyeri selama pembedahan. Jadi bisa kondisinya dalam kondisi sadar ataupun tidak sadar pasiennya. Yang penting pasiennya tidak nyeri selama pembedahan, seperti itu. Oke, kapan sih dok kita harus mendapatkan tindakan anestesi nih? Ya, untuk prosedur anestesi sendiri itu dilakukan sebelum tindakan operasi atau prosedur medis yang memerlukan hilangnya kesadaran atau hilangnya rasa nyeri. Nah, selain memfasilitasi tindakan operasi di ruang operasi, anestesi juga diperlukan di luar ruang operasi. Jadi untuk memfasilitasi tindakan diagnostik ataupun terapeutik. Nah itu pada kondisi tertentu, contohnya di radiologi, misalnya MRI atau CT scan. Jadi biasanya pada anak-anak, karena anak-anak kan tidak kooperatif ya, jadi memerlukan kondisi yang tenang sehingga bisa dilakukan MRI atau CT scan. Nah itu biasanya diperlukan anestesi. Atau pada prosedur bayi tabung, itu juga diperlukan anestesi. Atau kalau di Atin ini banyaknya kuretase. Jadi kuretase kita lakukan di luar ruang operasi dengan prosedur anestesi juga, seperti itu. Oh berarti bisa juga di luar? Iya, bisa di luar ruang operasi ya, juga untuk kondisi tertentu. Bagaimana sih dok prosedur dari anestesi ini? Oh iya, untuk prosedur anestesi itu ada sebelum anestesi atau pre-anestesi, selama anestesi, dan setelah anestesi itu sendiri. Jadi kalau pre-anestesi biasanya yang kita lakukan adalah melakukan kunjungan pre-anestesi. Jadi tujuannya itu adalah untuk mempersiapkan kondisi fisik dan mental pasien secara optimal. Lalu kita juga bisa memilih dosis obat, teknik anestesi yang akan kita lakukan sesuai dengan prosedur operasi dan juga kondisi pasien itu sendiri. Untuk durante operasi, prosedurnya itu adalah kita memasukkan obat anestesi, lalu kita memonitoring ketat tanda vital dan efek dari obat anestesi untuk memastikan kenyamanan dan keselamatan pasien itu sendiri dari tim anestesi. Lalu untuk monitoring pasca anestesi, itu kita memastikan pasien itu sadar penuh, jadi sudah pulih dari obat anestesi dengan nyeri yang terkontrol, jadi nyeri yang minimal dan efek samping anestesinya juga minimal. Jadi di pre, durante sama setelah operasi itu sendiri. Oke, itu prosedurnya dok. Kemudian prosedurnya. Kalau dari sisi dari pasiennya dok, apa yang perlu disiapkan sebelum tindakan anestesi ini dok? Oh iya, untuk dari pasien sendiri persiapan itu pasti puasa. Jadi kadang suka buat apa ya puasa gitu ya. Jadi puasa itu untuk makanan padat itu ya, nasi, entah itu roti, entah cuma cemilan itu harus 6 jam sebelum operasi. Untuk bedah yang terjadwal ya, operasi yang terjadwal. Terus untuk air mineral bisa 2 jam sebelum operasi karena untuk menghindari dari dehidrasi. Nah untuk kalau misalnya mau air teh atau misalnya susu itu tetap 6 jam, jadi masuknya tetap makanan padat. Untuk anak-anak itu 5 jam sebelum operasi untuk makanan padat dan 2 jam untuk air mineral. Untuk bayi-bayi yang mau operasi itu juga bisa dilakukan operasi, jadi tetap diberikan ASI tapi harus puasa 4 jam dari ASI. Nah tujuannya itu apa? Jadi kalau misalnya kondisi lambung kita penuh, itu saat teranestesi itu makanan bisa masuk ke paru-paru. Nah itu kondisinya gawat, jadi bisa menimbulkan gagal nafas dan
nanti bisa meninggal pasiennya. Jadi kita selalu pasti nanya makan puasa ya, makan minum terakhir jam berapa. Tapi untuk bedah-bedah yang gawat atau gawat darurat, itu biasanya nanti kita mempertimbangkan resiko, terus akan kita berikan obat-obatan untuk mempercepat pengosongan lambung. Itu. Jadi tetap bisa dilakukan untuk bedah yang gawat. Tanpa misalnya kecelakaan, pasiennya baru makan, kita tetap bisa lakukan operasi. Ya. Oke. Apakah ada pemeriksaan dok sebelum dilakukan tindakan ini dok? Oh iya, untuk pemeriksaannya sebelumnya kan kita akan sebagai anestesi akan kunjungan pre-anestesi. Nanti kita akan tanya jawab kepada pasien, kita harus tahu riwayat alergi, riwayat penyakit sebelumnya, lalu kita tanya riwayat anestesi sebelumnya, lalu setelah itu kita lakukan pemeriksaan fisik. Biasanya nanti kita tanya tinggi badan, berat badan untuk menyesuaikan dosis obat. Lalu kita akan periksa tensi, apakah tensinya tinggi atau perlu dikontrol dulu atau tidak. Lalu setelah itu kita periksa jantung, paru-paru, perutnya. Lalu kita biasanya untuk pasien sendiri juga persiapannya cap kuku karena suka ada sebenarnya harusnya nggak boleh pakai cat kuku. Ada pengaruhnya dok? Iya, karena kita untuk mengetahui kadar oksigen di dalam darah selama pembedahan dan setelah operasi, karena bisa kelihatan pertama di bibir sama di kuku. Jadi kebiruan itu berarti kita harus butuh bantuan oksigen gitu. Nah setelah itu setelah pemeriksaan fisik, lalu kita lakukan pemeriksaan lab. Jadi biasanya yang rutin adalah darah rutin, jadi kita pengen tahu gulanya berapa, terus HB-nya, jadi kita perlu darah atau tidak selama operasi, atau butuh transfusi atau tidak. Terus rekam jantung. Jadi rekam jantung itu biasanya di atas 40 tahun. Tapi kalau kondisi-kondisi tertentu kita lakukan rekam jantung. Sama foto ronsen paru-paru itu untuk bedah yang operasi yang besar. Jadi kayak operasi di perut, itu biasanya kita foto ronsen. Atau memang pasien-pasien yang punya riwayat asma atau riwayat merokok, itu biasanya kita foto ronsen. Ya gitu. Oke dok. Untuk pemeriksaannya. Iya. Untuk pembiusan ini dok, apakah ada metode-metode tertentu untuk pasiennya? Iya, jadi kalau anestesi itu ada 3 sebenarnya. Pertama anestesi lokal. Anestesi lokal itu biasanya pada bedah minor ya, biasanya cabut gigi itu pun cuma 1 atau 2 gigi. Jadi biasanya dilakukan oleh dokter bedahnya sendiri, ya operator sendiri. Terus bisa juga misalnya mau perawatan di wajah nih yang sakit bisa pakai anestesi lokal juga gitu. Nah kalau yang kedua ada anestesi regional. Anestesi regional itu dilakukan oleh kita anestesi. Itu ada 3. Jadi ada anestesi spinal itu yang sering dilakukan pada pembedahan sesar, ya terus atau pembedahan di bagian kaki, patah tulang gitu. Itu akan jadi hilangnya rasa sakit atau mati rasa pada tubuh area tubuh yang lebih luas daripada anestesi lokal. Jadi biasanya daerah perut sampai kaki, ya. Terus ada anestesi epidural, itu untuk kondisi-kondisi tertentu. Misalnya operasi-operasi yang setelah operasi itu nyerinya hebat gitu, kita pakai epidural karena bisa kita masukkan obat anestesi lewat kateternya. Jadi bisa sampai 2 hari. Dan itu bebas nyerinya tuh maksudnya lebih nyaman untuk pasien gitu, untuk epidural. Lalu ada yang ketiga blok saraf perifer, itu untuk kondisi tertentu juga. Jadi pasien-pasien yang tidak bisa dilakukan pembiusan total. Misalnya patah tulang di tangan, tapi pasiennya udah tua, ada riwayat sakit jantung, tapi patah tulang terbuka, jadi harus cepat operasi nih. Nah kita bisa pakai blok saraf perifer itu, gitu. Terus yang biasanya pada bedah-bedah mayor atau bedah prosedur yang besar, lalu pada daerah prosedur operasi di daerah kepala dan leher, misalnya amandel, operasi bedah saraf. Jadi itu biasanya pasiennya tidak sadar dan fungsi pernafasannya kita yang atur. Kalau yang tadi lokal sama regional pasiennya tetap sadar. Ya. Ada 3. Iya, jadi banyak ya dok untuk metodenya. Disesuaikan dengan kondisi pasiennya. Iya, disesuaikan kondisi dan prosedur operasinya. Oke. Kalau terkait dengan pembiusan ini dok, apakah ada efek samping untuk pasiennya? Oh iya, ini karena ya pembiusan juga kan adalah tindakan medis, jadi pasti ada komplikasi yang menyertai sama resiko ya. Cuman efek sampingnya ini bervariasi tergantung respon tubuh masing-masing pasien, tergantung usia, tergantung riwayat penyakit sebelumnya. Yang paling ringan itu adalah anestesi lokal untuk efek samping. Ya paling efek sampingnya nyeri di bagian tempat suntikan atau perdarahan ringan atau memar. Itu pun kadang juga tidak terjadi kalau anestesi lokal itu. Namun kalau anestesi regional ataupun umum itu efek sampingnya biasanya mual muntah, gitu, pusing. Terus pasiennya menggigil gitu, karena kan di ruang oka juga suhunya lebih rendah ya, jadi dia menggigil. Lalu bisa juga untuk pembiusan umum itu ada nyeri tenggorok dan juga
hilang ingatan sementara biasanya, tapi hanya sementara. Yang di tenggorok itu karena kita bantu pernafasannya dengan alat, jadi kurang nyaman. Tapi itu hanya berlangsung sekitar 2 jam sampai 6 jam lah, seperti itu. Ada sebenarnya efek samping yang tidak terduga, tapi ini kita tidak pernah harapkan ya, yaitu reaksi alergi. Jadi kalau reaksi alergi itu dari ringan sampai berat. Kalau yang ringan bisa cuma gatal-gatal, merah-merah. Yang berat itu bisa sampai sesek, kayak asma, bisa juga sampai shock atau tensinya rendah, detak jantungnya menurun, yaitu bisa sampai, yaitu yang berat ya, tapi prevalensi juga sedikit sih, seperti itu. Oke, sudah dok. Baik, terima kasih atas ilmu dan waktu yang telah diberikan dokter. Semoga dengan adanya podcast kali ini bisa bermanfaat untuk Sobat Atin. Oke, terakhir dokter mungkin ada sepatah dua patah kata untuk Sobat Atin. Hai Sobat Atin, untuk Sobat Atin yang ingin melakukan operasi atau pembedahan di RSI Atin Husada-Ngawi, tidak perlu takut. Karena ada kami tim anestesi yang akan membuat Sobat Atin merasa nyaman dan mengurangi kecemasan dari Sobat Atin semua. Ya, terima kasih. Semoga Sobat Atin selalu sehat selalu. Amin. Baik, bagi Sobat Atin yang ingin berkonsultasi atau memeriksakan kesehatan, silakan berkunjung ke RSI Atin Husada-Ngawi. Sebagai informasi, RSI Atin Husada-Ngawi telah bekerjasama dengan BPJS dan juga asuransi kesehatan yang lain. Sampai jumpa di Atin Podcast Santuy selanjutnya. RSI Atin Husada-Ngawi, layanan Islami profesional dengan hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.